Terima kasih Pak Haji tadi yang melakukan sambutannya. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari inisiator Gerakan Perubahan dan Ketua Panitia Nasional Pendirian Partai Perubahan, Bapak Dr. Robin Nur Hadi, MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh sesepuh Inohong Sunda, terus sadayana kumpul di dia Sampurasun. Yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh perubahan yang saya sudah mengenalnya dengan baik. Ada mantan Menteri Pan RB, ada yang punya rumah sakit, tokoh perubahan, dan ada semuanya. Ada yang dari Jawa Barat, Pak Yon, yang mewakili Pak Korim yang sedang sakit, dan tentu Kang Haji Pendi dan semuanya. Kita beri aplaus untuk semua. Para sahabat-sahabat perubahan, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Niscaya itu kadarnya mendekati keharusan apabila situasinya mendorong perubahan itu dilakukan. Kita tentu senang saat reformasi awal itu terjadi dengan harapan bahwa cita-cita kemerdekaan yang pernah dihadirkan oleh para pendiri bangsa kita itu kembali bisa terwujud dengan reformasi 98. Tapi seiring dengan berlalunya masa-masa reformasi itu, pada kurang lebih 50 tahun terakhir, harapan itu mulai dipertanyakan. Dan tentu pertanyaan-pertanyaan ini itu wujud dalam bahasa yang mudah oleh rakyat dipertanyakan. Misalnya, bagaimana reformasi dan kemerdekaan itu sudah berjalan begitu panjang, tetapi harga sembako semakin naik. Kalau kita cek misalnya berapa harga beras di negeri yang pernah memiliki predikat swasembada beras, itu justru menjadi sebuah pertanyaan. Kalau ibu-ibu ditanya harga beras kurang lebih 1 kilo itu 15.000, yang mestinya untuk negeri yang semakin maju itu tidak boleh melebihi 12.000 untuk medium. Harga gula itu eceran tertingginya 12.500. Tetapi kalau ditanya di pasar, di ibu-ibu dan kita semua yang suka ngopi ngeteh, itu harga per kilonya kurang lebih 18.000, bahkan 20.000, bahkan hilang. Minyak goreng dan lain sebagainya. Kalau kita tanya kepada kaum milenial generasi muda, apakah 79 tahun kemerdekaan ini pekerjaan semakin mudah? Maka tentu jawabannya di Purwakarta ini menjadi salah satu contoh di mana justru pabrik-pabrik besar itu pindah, tutup, dan banyak hal lainnya. Mungkin kesehatan kita ada BPJS, tetapi pertanyaannya adalah seperti yang Pak Anies selalu sampaikan, bahkan dalam debat pilpres, gratis boleh, tapi cepat juga penting. Sebab kalau lambat, orang bisa lewat. Pendidikan kita juga sama, dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara yang lebih bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yang berdemo dengan panas, hujan, saat berharap
ada persamaan yang dihadirkan oleh negeri ini, ada keadilan yang diberikan kepada semua, di mana hak untuk mudah mencalonkan menjadi pejabat publik itu tidak hanya hadir pada rezim, pada keluarga dinasti, pada oligarki. Ini harus hadir untuk semua. Ini mempertanyakan sebuah nilai, apakah kita sebagai pemilik negeri ini adalah sama? Apakah keadilan itu akan dihadirkan secara sama? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terus hadir di tengah masyarakat. Dan tentu kepada yang lain, para penjaga garda republik ini, tentara, polisi, dan lain sebagainya, apakah konstitusi yang mereka jaga untuk tetap hadirnya negara kesatuan itu bisa terus hadir pada saat misalnya ada dugaan MK diintervensi sehingga keputusannya waktu itu tidak sesuai dengan rasa keadilan itu. Tentu sebuah negara modern patokannya adalah konstitusi. Kalau konstitusi dianeksasi dengan mudah, maka apa yang menjadi pegangan? Negeri yang besar ini akan runtuh karena kepercayaan tidak bisa terbangun. Jadi sahabat-sahabat perubahan, ini adalah sesuatu yang hadir di tengah masyarakat. Bahkan kita lihat pada tanggal 22 Agustus kemarin misalnya, kalau kita tidak demo secara kuat, mungkin keinginan untuk memaksakan pihak-pihak yang mestinya belum pantas untuk dihadirkan karena kesepakatan peraturan perundang-undangan kita menetapkan demikian, itu bisa jadi dipaksakan. Justru orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin dan memungkinkan dia untuk maju, lalu dijegal dan lain sebagainya. Negeri ini milik kita, bukan milik segelintir orang. Ini adalah negara kesatuan, bukan negara kerajaan, bukan dinasti. Kita sama, tidak beda antara kita dengan orang-orang yang disebut dengan oligarki. Kita semua sama. Kalau kita sama-sama pemilik, maka hadirkan persamaan. Sahabat-sahabat perubahan, ini bukan hal yang baru. Kita sudah perjuangkan ini 5-10 tahun yang lalu. Dan pada saat Pilpres 2024 itu hadir, kita punya harapan besar melalui tokoh perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita rela untuk berpanas-panas, berhujan-hujan. Di antara yang hadir di sini pernah hadir mungkin di tanggal 16 Juli di GBK, bahkan juga pernah hadir di bulan Februari di JIS. Mungkin secara fisik, secara materi itu betul, tetapi keinginan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik jauh lebih besar. Mungkin kita semua sedang kesulitan, dan semua yang hadir ini tidak dalam posisi yang sedang benar. Tetapi sebesar apapun kesulitan kita, harapan perubahan kita melampaui batas-batas kesulitan kita. Mungkin oligarki itu lebih besar daripada tembok Berlin. Mungkin kita sebut saja lebih besar daripada tembok Cina. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa jauh lebih besar. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa menerima kekalahan, tetapi kita tidak bisa menerima kecurangan. Kita biasa berkompetisi, dan dalam kompetisi itu bisa kalah dan menang. Tetapi kita tidak biasa kalau setiap kali kompetisi kita dicurangkan. Di mana persamaan? Di mana keadilannya? Mestinya rezim ini belajar kepada Bangladesh yang belum lama Perdana Menterinya diturunkan karena masalah persamaan dan keadilan. Negeri ini juga mesti belajar bahwa kita sebagai negara besar pernah menghadirkan nilai-nilai persamaan bahkan di bumi Jawa Barat, tepatnya tahun 1955 saat konferensi Asia Afrika diinisiasi oleh Soekarno dan para pendiri Republik ini.
dan itu yang kemudian kita dikenal sebagai negara yang besar. Justru kalau kita menghadirkan nilai-nilai sebaliknya, maka negeri ini akan terancam. Sahabat-sahabat sekalian, peluang perubahan itu tertunda oleh keputusan MK pada 22 April. Semua yang menyaksikan harapan perubahan mungkin pada saat itu merasa lemah. Mungkin kita juga merasa apatis, di mana keadilan itu akan dihadirkan, di mana harapan itu bisa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Tapi kemudian cukup untuk beberapa hari para relawan Amin bisa memaklumi itu. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu kalau sudah berkehendak maka Allah mengilhamkan. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah kalau sudah mengilhamkan, maka pada tanggal 26 April saat itu terjadi inisiasi untuk kita tidak lagi lemas, kita tidak lagi boleh diam. Maka pada tanggal 27 April para sesepuh semuanya yang hadir ingin kami sampaikan, pada tanggal 27 April itu menjadi semacam hitoh perjuangan kembali gerakan perubahan untuk menolak tunduk, untuk menolak dia. Maka 27 April itu kurang lebih ada 1000-an relawan Amin, tokoh-tokoh perubahan, semua gerakan perubahan berkumpul dalam satu gagasan yang merekomendasikan 5 pilar perubahan. Yang pertama adalah Partai Perubahan, kedua Ormas Gerakan Perubahan, ketiga Koperasi Perubahan, keempat Yayasan Perubahan, dan kelima adalah Pusat Kepemimpinan Perubahan di daerah. Para sahabat-sahabat semua, rekomendasi itu tidak lahir ujuk-ujuk, tetapi lahir dari aspirasi bahwa ada yang melihat bahwa perubahan itu mau tidak mau harus dilakukan melalui perjuangan partai politik. Kenapa demikian? Tadi Pak Rustadi sudah menyampaikan bahwa ini kurang lebih adalah negara partai yang kalau kita mau merubah, kita tidak bisa mengusung seseorang untuk kemudian jadi pemimpin nasional. Tetapi yang mengusung pemimpin nasional itu adalah partai politik. Kita boleh punya hal yang ideal tentang apa yang ingin kita lakukan, tapi kalau kita tidak punya instrumen yang dibenarkan oleh konstitusi, maka harapan tinggal harapan, demonstrasi tinggal demonstrasi. Maka tidak ada cara lain kalau kita ingin membangun kepemimpinan nasional, lalu kita melakukan sebuah perubahan, maka partai harus dibentuk. Jadi para sahabat semuanya, kami bukan politisi. Saya juga seorang dosen saja, dan kami tentu lebih melihat banyak yang muda lagi, banyak yang negatif. Kalau bahasa Pak Haji Rustadi tadi udah giuk, ya kan? Tapi melihat bahwa dan jika urusan seperti ini itu bukan urusan yang penuh dengan keteladanan, tetapi pilihan ini terpaksa harus kita ambil. Maka kami menyerukan, kalau kita ingin perubahan, maka kita tidak bisa lihat, karena perubahan itu ada pada apa yang mau kita lakukan. Sebagai seorang muslim, saya meyakini Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Kurang lebih terjemah bebasnya demikian. Maka apa yang ada di kenyataan, apa yang menjadi ayat-ayat suci menegaskan, semuanya mendorong sama,
Perubahan harus dilakukan dengan kita mau merubah diri kita sendiri. Maka pilihan partai politik menjadi sebuah inisiasi dan dihadirkan bagi sahabat-sahabat perubahan yang ingin melakukan perubahan melalui perjuangan partai politik. Yang tentu saja pada hari ini di Purwakarta luar biasa, para tokoh-tokoh hadir. Saya mohon maaf tidak menyebut salah satu, tapi ini menunjukkan sebuah harapan, sebuah keinginan bahwa Purwakarta sebuah kota yang mestinya jauh lebih maju dibanding daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Tapi kita masih menyisakan hal-hal yang mungkin masih memprihatinkan. UMR kita yang masih terbatas di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang makin meninggi. Maka ini juga salah satu hal yang tentu saja harus kita rubah ke depan. Sahabat-sahabat perubahan semuanya, mungkin di forum ini ada yang perlu kami sampaikan sebagai sebuah laporan, bahwa dilihat dari caranya dia berdiri, partai ini diinisiasi dari bawah, diinisiasi oleh masyarakat. Karena setelah tanggal 27 itu dibukalah WhatsApp group dengan 5 pilihan partai, dan pilihan partai itu termasuk yang banyak. Dari sana kemudian banyak yang menginisiasi pertemuan melalui online itu di provinsi-provinsi, dan kemudian provinsi-provinsi itu melahirkan para inisiator yang pada tanggal 6 Mei para inisiator provinsi itu bertemu dengan keputusan 3. 1. Melanjutkan proses pendirian Partai Perubahan dengan mengharap ketua umumnya adalah Bapak Anies Baswedan dan mencalonkan beliau sebagai calon presiden di pemilu yang akan datang. Tentu kalau masih ada presidensial threshold, kita akan sebagai pendorong, meskipun secara aturan kita tidak lakukan. Yang kedua, partai ini adalah partai yang terbuka, yang kita menerima berbagai latar belakang syarat, latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang ras, dan latar belakang golongan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah partai milik rakyat, yang hadir dari rakyat, yang akan diusahakan oleh rakyat dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini bukan partai keluarga. Bahkan Pak Anies Baswedan, kita tidak hadirkan partai ini untuk membentuk kembali dinasti Baswedan. Ini adalah partai rakyat. Kalau diibaratkan ini kita sedang merakit sebuah kendaraan, kita hadirkan supirnya tokoh perubahan Pak Anies Baswedan. Untuk menegakkan bahwa ini adalah partai rakyat, maka pendiri partai ini dibuka selebar-lebar. Mungkin saat kami menyampaikan ini sudah 1000-an pendiri, dan semua yang hadir diundang untuk menjadi pendiri. Yang kami berharap, kalau satu waktu partai ini dibeli, dijual oleh para elit, atau bahkan dikuasai oleh dinasti tertentu, oleh oligarki tertentu, kita juga ini harus jadi partai rakyat, partai yang benar-benar milik rakyat. Kalau kata orang Sunda, sakali ieu mah kurang benar. Ya kan? Kita tahu bahwa partai-partai itu banyak mempertontonkan hal-hal yang membuat kita jadi muak, betul? Oleh karena itu kita jangan mengulangi. Kita tidak boleh menghadirkan ketidakteladanan, karena kita punya anak-anak, kita punya generasi, kita punya bonus demografi kaum milenial yang jumlahnya hampir 50%. Bagaimana kalau kita menghadirkan ketidakteladanan, kita akan mewariskan sesuatu yang keliru di masa depan.
Oleh karena itu, partai ini harus penuh dengan keteladanan. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat semua, diskusi kami dengan Pak Refli Harun setelah podcast yang menjelaskan secara panjang lebar di podcastnya Refli Harun, kami berdiskusi tentang bagaimana kekuasaan dalam partai ini itu betul-betul dirancang supaya tidak boleh misal mahkamah partai ini adalah orangnya ketua umum. Harus pastikan bahwa mereka adalah orang yang independen, yang mampu menghadirkan keadilan. Jangan keadilan itu ditafsirkan oleh elit, oleh penguasa, bahkan penguasa apa. Maka pendiri yang dibuka selebar-lebar, mahkamah partai yang diperkuat sekuat-kuatnya, dan kedudukan misalnya Dewan Pakar itu bukan panjangan, tetapi ini bisa menjadi referensi Dewan Pembina menghadirkan keputusan-keputusan strategis. Dan tentu saja Dewan Pimpinan Pusat atau eksekutif itu harus mendengar apa yang menjadi keputusan dan harapan aspirasi perubahan. Maka setelah itu pada pleno 2, jadi pleno pertama pada bulan Mei, pleno kedua pada bulan Juni. Dalam pleno itu kita memperkenalkan tentang garis-garis besar haluan perubahan yang isinya adalah aspirasi dari seluruh masyarakat. Inilah yang akan jadi panduan kita bahwa arah kepemimpinan ke depan, arah kebijakan partai ke depan itu bukan ditentukan oleh wangsit, oleh tiba-tiba kepikiran seorang pemimpin, tetapi oleh apa yang menjadi harapan masyarakat. Inilah yang akan menjadi acuan, inilah yang akan menjadi garis yang kalau ada yang menyimpang, ukurannya adalah di sini. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kami ingin memastikan, ayo kita sama-sama hadirkan poin-poin perubahan dalam garis-garis besar haluan perubahan. Para sahabat sekalian, kami sadar bahwa membangun partai ini tidak mudah. Seperti yang tadi Pak Rusandi sampaikan. Tapi kami yakin, seyakin kami berpikir tentang bagaimana waktu itu kemerdekaan bisa dihadirkan. Saat belum merdeka yang kita lawan adalah penjajahan. Yang kita hanya punya bambu, mereka punya mesin. Yang kita hadirkan, kita hadapkan sekarang itu oligarki yang tidak hanya kekuatan politiknya yang besar, tetapi juga kekuatan ekonominya yang besar. Sementara kita secara kasat mata memang terbatas, tetapi insya Allah negeri yang mayoritas muslimin itu punya Tuhan, punya Allah yang maha besar. Saya yakin dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Bapak Ibu sekalian, kalau diterjemahkan dalam rumus matematika itu sama dengan 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu artinya tak terhingga. Bukan 1, bukan 0. Maka dengan kita nolkan kekuatan itu, lalu kita hadirkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami yakin bahwa era perubahan ke depan bisa disolve. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya berpesan 3 hal. Pertama, siapapun yang akan bergabung dalam partai perubahan, dalam gerakan perubahan, maka kami minta keikhlasan. Ikhlas ini adalah kekuatan bagi kita. Ikhlas ini yang insya Allah menjaga kita. Jangan takut dengan apresiasi yang keliru, karena Allah adalah Al-Hasib. Tuhan itu maha penghitung yang baik. Kalau kita tidak dapat apresiasi ke dunia, insya Allah Allah itu dapat kita. Oleh karena itu saya mohon keikhlasan. Ikhlas ini menghadirkan kekuatan sekaligus kita menyelamatkan. Karena konflik di partai politik, konflik-konflik di negeri ini itu berangkat dari ketidakikhlasan.
Bapak Ibu sekalian harus berbangga karena Bapak Ibu itu diilhamkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mampu melihat apa yang ada di belakang kita, untuk melihat visi perubahan ke depan. Maka syukurilah bahwa kemampuan ini hadir di antara kita dan dedikasikan untuk rakyat. Dedikasikan untuk apa yang menjadi keinginan rakyat yang sudah merendah, mengemis hadirnya perubahan, hadirnya sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, kami berharap kita semua menjadi bagian dari tim. Tim ini penting karena kita harus merasa bahwa semua teman-teman adalah penting. Ibarat bangunan ini dibangun dengan banyak fondasi, maka satu fondasi ini sama pentingnya dengan semua fondasi yang lain. Oleh karena itu, kepada pimpinan yang hadir di sini, pastikan bahwa kita harus menghormati semua penting. Dan karena Bapak Ibu penting, maka berikanlah kontribusi terbaik. Jangan menunda dan jangan mengandalkan. Artinya kalau kita menunda, maka ada hal kerjaan penting yang tidak terlaksana dan itu akan mengganggu semuanya. Dan yang ketiga, kami memohon, jadilah pemimpin. Baik pemimpin di antara kita maupun pemimpin di tempatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau yang hadir ini ada 100, maka ada yang tidak hadir dan boleh jadi belum tahu, itu jutaan. Kalau kita tidak memimpin, maka banyak hal yang penting tidak bisa kita sampaikan. Oleh karena itu, ambillah sikap untuk melakukan kepemimpinan. Pimpinlah rakyat dengan tetap menganggap bahwa siapapun yang dipimpin adalah mereka memiliki negeri ini, mereka adalah orang yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, pada akhirnya partai ini berdiri bukan untuk partainya itu sendiri. Saya ingin tegaskan, tidak perlu menghadirkan partai perubahan apabila aspirasi perubahan itu tidak hadir karena partai perubahan ini ada. Yang terpenting adalah agenda perubahan, bukan partai. Maka Bapak Ibu sekalian, ini harus jadi garis panduan supaya kita tidak lupa bahwa ini menjadi kendaraan untuk membangun kekuasaan, ya. Tetapi kekuasaan itu bukan berhenti pada partai perubahan. Kekuasaan itu harus dihadirkan untuk dia mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya ambil contoh di persoalan yang sembako. Salah satu sembako itu adalah gula. Gula itu kebutuhan kita sebagai negeri kurang lebih itu 6 juta ton setahun. Kemampuan produksi kita itu kurang lebih 2,5 sampai 3 juta ton. Jadi ada 3 juta ton per tahun yang kita impor. Maka kalau Bapak Ibu satu hari memegang kekuasaan di parlemen ataupun di kabinet, maka pastikan yang 3 juta ton ini hadirkan melalui produksi domestik kita. Kalau belum mampu juga, andaikan kita harus terpaksa mengimpor, maka impor ini kuotanya jangan diperjualbelikan. Dan kenapa kami menghadirkan koperasi perubahan? Kami berharap satu hari kalau kita mampu perjuangkan itu di parlemen, maka partai perjuangkan agar kuota impor ini diserahkan ke koperasi. Itu kenapa koperasi itu perlu ada. Sekarang kami bangun partainya, bangun kekuasaannya, lalu kemudian pada saat mengimpor dibagi-bagi kepada para elit.
Itu sama saja, tidak perlu ada partai perubahan kalau perlu. Kenapa perlu koperasi? Koperasi ini badan usaha milik bersama. Sokong guru perekonomian kita. Konstitusi sudah menegaskan itu. Koperasi bukan pajangan yang kehadirannya melengkapi penderita. Padahal ini badan usaha milik kita semua. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak punya PT, maka milikilah koperasi karena dia sama. Bahkan dalam beberapa hal, koperasi itu diberikan kelebihan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana simulasi itu? Saat kuota impor itu diserahkan kepada koperasi, kita ajukan sebuah pertanyaan. Mungkin nggak koperasi menjual barang yang dia akan jual dengan harga yang mahal itu dibeli oleh anggotanya juga? Nggak mungkin. Kalau koperasi itu milik bersama, maka dia tidak akan mengambil keuntungannya berlebih. Dia tidak akan membuat akhirnya harga di masyarakat itu menjadi mahal. Kenapa harga eceran gula 12.500 kemudian harga gula menjadi 18.000? Itu tujuannya kemana? Kami paham itu. Kami menolak hal-hal seperti ini dibantah. Kami menolak hal-hal seperti ini jadi ruang korupsi, ruang gratifikasi, ruang-ruang yang lain. Mungkin bagi orang-orang yang mampu ini sederhana, tapi coba lihat mereka yang penghasilannya masih UMR yang 2 jutaan, yang ini menjadi pendapatan rata-rata bahkan mayoritas di Indonesia. 2 juta itu kalau mereka harus bayar kontrakan berapa? Dia harus dapat beras berapa? Belum lagi PPN mau naik Januari 12%. Itu artinya setiap barang yang kita beli, kecuali dibebaskan oleh undang-undang, kita harus bayar sekarang 11%. Kalau pajak ini tidak digunakan dengan baik, zolim. Kita susah, kita bayar pajak, hasil pajaknya kemudian dikorupsi, tidak lain dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti sederhana, tetapi kalau kita mampu menurunkan harga sembako, maka orang-orang yang penghasilannya terbatas, dia bisa mendapatkan barang-barang sembako itu jauh lebih banyak. Dia bisa dapatkan barang-barang yang menjadi kebutuhannya lebih banyak. Yang tadinya dia bisa beras misalnya 10 kilo, maka kita harus kembalikan dia menjadi 10 kilo. Tidak kemudian karena harga mahal, mereka hanya menjadi 7 kilo atau 5 kilo. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin hal yang sederhana, tetapi kalau kita mampu mengembalikan situasi ini, maka akan lebih banyak hal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dia bisa lebih banyak makan nasinya, dia bisa lebih banyak makan lauk-lauk yang bergizinya, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya tentu saja rakyat kita itu akan kembali sejahtera, dia akan kembali sehat, dia akan punya kelebihan uangnya untuk dia bisa belanjakan untuk penguatan pendidikan, penguatan kesehatan, dan penguatan kesejahteraan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai satu contoh bahwa Partai Perubahan ini ingin melihat hal-hal yang sederhana. Bagaimana mengembalikan sembako itu kembali murah, bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana logikanya sederhana. Kalau kebutuhan-kebutuhan pokok itu berhasil kita pindahkan dari impor menjadi produksi lokal, maka pabrik-pabrik akan tercipta. Kan dalam ilmu ekonomi itu sederhana. Kalau kebutuhannya sudah pasti, istilahnya captive market, maka keuntungannya juga pasti. Kalau keuntungan pasti, mestinya pabrik mau. Kan ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian impor sembako itu dipertahankan? Jadi kita juga sudah bisa menebak. Ini masalahnya ada di mana? Perubahan, ubahlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang bagi yang baru datang. Selamat datang, insya Allah, di cikal bakal era perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kami ingin berubah. Kami ingin rakyat sebagai pemilik negeri ini betul-betul bisa merasakan bahwa mereka adalah pemilik yang sama-sama dengan yang lain, yang mendapatkan keadilan yang sama, dan mereka punya masa depan, punya harapan, tidak dibajak negeri ini oleh segelintir orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, inilah juga yang menjelaskan kenapa pada tanggal 27 April itu lahir bersamaan partai, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Jadi kami memerlukan koperasi karena tindakan-tindakan ekonomi tidak bisa dikerjakan oleh partai politik. Kami memerlukan yayasan. Kenapa yayasan itu diperlukan? Mungkin kita bisa belajar kepada Pak Haji Rustan yang bisa menghadirkan rumah sakit. Seingat saya badan hukumnya sebagian yayasan. Sekolah swasta juga sama, badan hukumnya yayasan. Kita ingin dari kekayaan negeri kita yang dikelola dengan baik itu, kita bisa menghadirkan klinik-klinik itu sampai ke darat. Kita ingin menghadirkan klinik berjalan kalau perlu di laut, di daerah-daerah yang terpencil, di tempat-tempat yang susah diakses. Ini kan kebutuhan dasar. Mestinya ini bisa dilakukan. Begitu pula dengan pendidikan. Kalau kita kelola kekayaan ini dengan baik, dengan benar, maka kita bisa menghadirkan banyak hal yang jauh lebih baik. Dan itu perlu yayasan. Jadi yayasan perubahan juga tidak dihadirkan untuk menjadi yayasan yang biasa-biasa saja. Yayasan perubahan ini yang kemudian sudah disepakati namanya menjadi Yayasan Petranas, Peduli Transformasi Nasional, mirip Petronas Malaysia. Itu visinya kurang lebih demikian. Oleh karena itu, sebagai laporan kepada semua bahwa Partai Perubahan itu panitia provinsi persiapan pemilihan Partai Perubahan itu tidak hanya di 38 provinsi sudah ada, tetapi juga di luar negeri. Luar negeri itu kebetulan memang Pak Anies ini kan pendukungnya banyak. Saya waktu itu menjadi koordinator Sahabat Anies Internasional yang mengelola kurang lebih 25 negara WNI kita yang menjadi timnya Amin. Maka tidak heran kalau perwakilan Partai Perubahan ini sudah ada di Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Australia. Yang pada tanggal 6 Mei mereka hadir. Dan terus di setiap pleno kita harapkan kehadiran. Dan mestinya memang tadi saya diinfokan bahwa ada perwakilan Partai Perubahan yang memegang di Asia Timur dengan basisnya di Seoul, itu akan hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memperjuangkan Republik ini sendiri, bahkan hanya partai. Kita perlu kolaborasi dengan koperasi, dengan yayasan, dan lain sebagainya. Lalu apa harapannya kepada ormas perubahan? Bapak Ibu sekalian, ada keadilan yang diambil oleh kita setiap kali pilkada dan pemilu, yaitu keinginan orang-orang tertentu yang ingin berkuasa dengan cara curang. Dan letak kecurangannya itu karena kita tidak memiliki saksi yang kuat. Saksi ini menjadi barang mahal yang kalau kita ingin dapatkan keadilan, kita seakan-akan harus menghadirkan hal yang mahal. Maka ormas gerakan perubahan itu salah satu fokusnya adalah melakukan pendidikan saksi, menghadirkan saksi. Kita tidak boleh menjadi ormas yang justru menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Kalau itu terjadi, bubarkan gerakan ormas gerakan perubahan. Kita harus menghadirkan rasa nyaman kepada masyarakat. Kita harus mampu memberikan apa yang kurang di masyarakat. Di masyarakat politik yang menghendaki keadilan, mereka perlu saksi. Maka anggota ormas gerakan perubahan dia akan dilatih menjadi saksi-saksi yang profesional. Dan itu bisa membantu Bawaslu, juga membantu orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan dalam masalah politik. Begitu juga mereka bisa mengamankan lingkungannya dan lain sebagainya.
Dan tentu saja yang terakhir adalah itu pusat kepemimpinan perubahan di daerah. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini negara kesatuan yang sangat besar, dan kita tidak bisa hadir, berdiri, eksis tanpa kita memandang penting daerah. Apa visi perubahan? Visi perubahan adalah menginginkan persamaan dari apa yang dipersepsikan dan yang didapatkan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, gerakan perubahan mengambil tanggung jawab untuk membangun persamaan ini antara pusat dan daerah. Maka pusat kepemimpinan perubahan daerah dihadirkan untuk melatih, mendidik, menghadirkan tokoh-tokoh perubahan di daerah menjadi pemimpin daerah yang punya visi perubahan. Oleh karena itu, ini pada inisiasi awalnya kurang lebih ada 86 orang dari berbagai daerah yang kemudian menghadirkan. Jadi begitu pentingnya daerah bagi kami yang mereka harus tumbuh bersama. Jangan sampai merdeka sudah 79 tahun, tapi terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Kalau kita mungkin berkesempatan datang ke daerah, kita bisa lihat begitu bedanya antara pusat dan daerah. Dan ini tentu hadir karena negara tidak mengambil tanggung jawab atau kurang mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa di daerah punya hal yang sama, punya persepsi yang sama, dan punya hal yang mereka harus dapatkan dengan sama. Jadi untuk hal semuanya secara singkat kami ingin sampaikan bahwa gerakan perubahan ini bukan dihadirkan oleh 1-2 orang, bukan juga keinginan elit, tetapi ini adalah keinginan masyarakat yang sudah sangat merindukan perubahan. Kami ingin sampaikan bahwa tidak perlu ada gerakan perubahan ini kalau masyarakat tidak menuntut perubahan. Jadi kalau semua merasa bahwa ada yang perlu dirubah, maka bergabunglah dalam gerakan perubahan. Kalau ingin melakukan perjuangan politik di parlemen atau di kabinet, maka bergabunglah di partai perubahan. Kalau ingin membangun infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, maka bergabunglah di yayasan perubahan. Kalau ingin memastikan bahwa masyarakat punya pendamping yang menenangkan, yang menghadirkan keadilan dalam kehidupan politik, maka hadirlah di Ormas Gerakan Perubahan. Dan tentu saja saya ingin mengajak semua aktivis perubahan bergabunglah dalam koperasi perubahan, karena kami ingin memperhatikan kesejahteraan para aktivis Gerakan Perubahan. Maka hadirlah, bergabunglah dalam koperasi perubahan. Itu adalah badan usaha milik kita, yang insya Allah kalau mereka ini mampu menghadirkan yang secara ekonomi bisa menguntungkan, maka itu adalah hak semua yang menjadi anggota. Dan tentu terakhir pada para tokoh, para pimpinan daerah, bergabunglah dalam PKP, Pusat Kepemimpinan Perubahan untuk Daerah, karena kita tidak bisa berubah bersama tanpa kita bersama-sama berubah. Tanggung jawab perubahan atas Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita semua, baik yang di Jakarta, dimanapun, termasuk di daerah. Insya Allah dengan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan yang kita sanggahkan setiap kita habis sholat, bahkan di sepertiga malam kita, dalam kerinduan-kerinduan kita yang kita ajukan kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan, dan Allah menghadirkan kekuatan jauh seperti Nabi Musa mampu menenggelamkan Fir'aun saat itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang telah memberi sambutan cukup jelas ya tentang Partai Perubahan. Tapi untuk lebih jelas lagi kita adakan diskusi ya. Diskusi ini
Dari sekarang sampai jam setengah 2 Pak, diselingi isoma ya. Jadi setelah isoma nanti lanjut. Nah, pertanyaan kita Saya mungkin hanya itu sampai jam 12. sampai jam 12 ini masih ada waktu 1 jam Pak. Jadi dibagi beberapa sesi, nanti dilanjutkan dengan Bapak DPD Jawa Barat untuk dari jam 1 sampai setengah 2. Untuk itu kami akan dibantu oleh Bapak Suwanti sebagai moderator. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Tony telah memberikan kesempatan untuk saya memandu adanya diskusi pagi hari ini